wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aisyah dengan NPM 2204010048 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 6B reguler. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik dan instrumen evaluasi hasil belajar di ranah psikomotorik sebagai tugas pengganti dari mata kuliah evaluasi pendidikan. Ya, di sini kita akan belajar terkait hasil belajar dalam ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik itu adalah suatu aspek dalam penilaian hasil belajar yang berkaitan dengan keterampilan, kemampuan fisik, terus tindakan seseorang setelah menerima pengalaman belajar. Nah, nanti ranah ini mencakup terkait pergerakan tubuh, mulai dari gerakan kasar seperti berjalan, berlari, terus ada kayak melukis, cara bermain, terus apalagi ya, kayak intinya kalau ranah psikomotorik itu adalah suatu penilaian yang kita amati melalui suatu gerakan tubuh. Jadi nanti kita bisa melihat peserta didik itu bisa mencapai tingkat ranah psikomotorik itu dilihat dari kemampuan peserta didik ketika kita misal disuruh untuk menggunting atau menempelkan atau bermain, berlari. Nah, itu nanti kita bisa lihat apakah anak itu bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita terapkan seperti itu. Jadi untuk ranah psikomotorik itu adalah penilaian yang hasil belajarnya itu berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan fisik atau tindakan dari peserta didik seperti itu. Nah, kemudian ranah psikomotorik ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu keterampilan fisik, ya jelas. Tadi kan sudah dijelaskan terkait hasil belajar itu kan terkait dengan tindakan atau keterampilan peserta didik. Nah, keterampilan fisik ini mencakup gerakan-gerakan tertentu yang baik dan efisien, berarti bisa menyesuaikan atau skillnya peserta didik ketika guru memerintahkan. Tadi misal guru memerintahkan untuk berlari, apakah anak itu bisa berlari sesuai dengan apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana peserta didik itu bisa memanipulasi benda, ya ini contohnya yaitu cara peserta didik dalam menggunakan alat atau benda ketika dalam prosesi pembelajaran, apakah mereka itu bisa memakai alat atau benda tersebut itu dengan pas atau sesuai. Kemudian adanya koordinasi dari berbagai gerakan yang kemudian dijadikan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Kemudian ada lagi ketangkasan atau kecepatan dan ketepatan, apakah bisa sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian yang lebih penting itu adaptasi, di mana peserta didik itu bisa beradaptasi atau menyesuaikan gerakan dan kondisi yang berbeda. Jadi semisal guru gini, dia peserta didik bisa langsung menerapkan gitu. Jadi tadi untuk ranah psikomotorik itu ada 5, yaitu ada adaptasi, kecepatan dan ketepatan, kemudian koordinasi, kemudian keterampilan fisik, dan memanipulasi benda. Nah, di sini menurut Harrow, tujuan dari ranah penilaian psikomotorik itu secara hierarkis itu ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu meniru, kemudian memanipulasi, kemudian ada ketepatan gerakan, kemudian ada artikulasi, dan adanya naturalisasi. Dimana untuk yang meniru itu tujuan pembelajaran pada tingkat ini diharapkan peserta didik itu bisa meniru suatu perilaku yang telah dilihatnya. Nah, contohnya misal sedang pembelajaran menari. Nah, itu apakah peserta didik itu bisa menyesuaikan atau meniru apa yang guru perlihatkan atau guru latihkan, misal menari angkat tangan dan lain sebagainya, apakah peserta didik itu bisa mengikuti atau meniru sesuai apa yang guru contohkan. Kemudian dalam tingkatan yang kedua yaitu ada manipulasi, di mana peserta didik ini
ketika melakukan suatu perilaku itu tanpa bantuan visual. Jadi hampir mirip kayak tingkat meniru, tetapi diberi petunjuk berupa kayak tulisan. Jadi misal apa ya, atau ada instruksi lanjut. Kan tadi itu kalau meniru itu kan lebih melihat. Nah, kalau manipulasi misal guru mengatakan lari. Nah, itu apakah peserta didik bisa lari? Kemudian ketika sedang berlari kemudian guru bilang lompat. Nah, apakah anak itu bisa lompat juga gitu. Jadi kayak manipulasi itu lebih dominan ada kayak bukan guru yang mencontohkan, tetapi kayak ada perintahnya gitu. Kemudian ada ketepatan gerakan. Bisa dalam level ini peserta didik mampu melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukannya dengan tepat, akurat, dan seimbang. Jadi kayak sudah di briefing dari awal gitu kan. Tadi ada kayak meniru dulu, kemudian ada kayak aba-aba, kemudian yang ketepatan gerakan itu bisa menyesuaikan gerakan tanpa ada aba-aba atau contoh dari guru. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu ada artikulasi, di mana pada level ini peserta didik mampu menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. Jadi lebih dominan ke penilaian secara runtutnya gitu. Kemudian naturalisasi, natural itu berarti asli atau tanpa buatan gitu ya. Jadi dalam melakukan suatu gerakan itu dia itu tanpa kayak mikir-mikir gitu loh. Jadi langsung spontan melakukan kegiatan tersebut gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tingkat kompetensi yang tadi disampaikan oleh Harrow itu kan ada 5 tingkatan. Nah, untuk contoh dan kerja operasionalnya mungkin saya akan memberikan beberapa kata kerja, contohnya dalam kata meniru. Nah, ini ada beberapa kata kerja yang bisa dilakukan dalam kegiatan atau kayak sinonimnya gitu. Jadi kata meniru itu bisa nanti kata kerjanya dengan peserta didik bisa mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, dan melakukan. Kemudian dalam tingkat kompetensi memanipulasi itu peserta didik bisa mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan, akan tetapi hal tersebut itu tidak melihat contoh atau tidak mendengar suara gitu. Jadi langsung sekejap gitu. Kayak cuma aba-aba aja gitu. Kemudian ada ketepatan gerakan, di mana kata kerja yang tadi itu tepat, lancar, dan tanpa kesalahan. Kemudian artikulasi itu peserta didik itu dapat menunjukkan gerakan secara akurat, terus benar, kecepatannya itu tepat dan kayak stabil gitu. Jadi sesuai dengan ritmenya. Kemudian ada naturalisasi, yaitu natural itu udah kayak spontan dan otomatis dalam melakukan suatu hal. Jadi tanpa berpikir oh setelah ini setelah ini. Jadi udah secara spontan peserta didik itu langsung melakukan gerakan yang udah dia pelajari di ketika pembelajaran, seperti itu. Kemudian dalam penilaian ranah psikomotorik itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, itu guru bisa langsung observasi atau mengamati secara langsung bagaimana peserta didik itu bisa berkembang ketika prosesi dalam melakukan suatu proyek atau melakukan suatu pembelajaran. Nah, itu nanti guru bisa mengamati secara langsung apakah peserta didik itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dengan melakukan kita mengamati hasil karya dari peserta didik. Nah, itu kan
dimana nanti kita bisa melihat bagaimana skill peserta didik ketika melakukan suatu proyek. Nah, nanti bisa dilakukan dengan pengamatan dan melihat secara langsung penilaian suatu project seperti itu. Kemudian ada juga tes praktik. Nah, misal nanti kayak pembelajaran olahraga itu kan lebih dominan untuk penilaian di ranah psikomotorik, karena kita sering entah itu misal berlari, terus ada roll depan, roll belakang, itu kan lebih penilaiannya lebih tepat di ranah psikomotorik. Nah, mungkin seperti itu, kayak tes praktik, kemudian adanya observasi, kemudian dengan kita melihat hasil dari produk. Misal kayak pembelajaran SBK, itu misal kita disuruh membuat suatu kayak kerajinan, itu kita bisa lihat bagaimana skill dari peserta didik, apakah bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya apa aja sih bentuk-bentuk teknik pengukuran dalam penilaian ranah psikomotorik? Yang pertama itu ada daftar cek, di mana daftar cek ini dilakukan dalam menggunakan kayak cek misal benar, tidak, tepat, tidak, terus salah, benar. Nah, seperti itu. Jadi pengukuran pada ranah psikomotorik ini, peserta didik itu dapat memperoleh nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu itu dapat diamati secara benar oleh penilai. Jadi contohnya, semisal sedang melakukan uji coba ketika kita belajar praktek sholat. Nah, di situ nanti guru bisa mengamati apakah takbiratul ihramnya itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan. Semisal iya, bisa ditulis iya dengan tanda centang, kemudian kalau misalnya tidak, itu tanda silang pada kolom yang sudah disediakan. Jadi kalau daftar cek tuh nanti guru menilainya itu di benar atau salahnya. Jadi melihat atau mengamati gerakan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi untuk daftar cek itu nanti sudah ada kayak indikator-indikator yang udah ditetapin, kemudian apakah peserta didik itu bisa sesuai dengan indikator-indikator yang telah kita buat gitu. Jadi semisal emang iya berarti bisa di checklist, semisal tidak itu bisa disilang gitu. Nah, kemudian yang kedua, bentuk dari penilaian di ranah kognitif itu bisa dengan anecdotal record, yaitu catatan kejadian. Semisal contoh gini, ketika kita sedang melakukan sholat duhur, nah misal guru itu melihat si A itu sedang melakukan wudhu, akan tetapi si A itu ketika wudhu itu belum sesuai urutan atau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan atau yang telah dicontohkan guru ketika sedang pembelajaran. Nah, nanti untuk dalam bentuk penilaian ini, guru itu bisa membuat suatu kayak catatan kecil. Oh, si A ketika sholat itu ketika wudhu itu belum sesuai dengan urutan atau belum sesuai dengan kaidah wudhu yang sahih gitu atau yang sah. Nah, nanti catatan kejadian itu bisa dijadikan evaluasi untuk di pertemuan berikutnya. Oh, ternyata ketika sedang pembelajaran si A ini belum paham terkait nanti wudhunya seperti ini. Nah, jadi tadi yang pertama itu dengan cek, kemudian yang kedua itu dengan anekdotal record atau catatan kejadian. Jadi catatan kejadian ini maksudnya waktunya itu tidak ditetapkan, jadi bisa kapan aja gitu. Nah, kemudian dalam ranah psikomotorik itu juga dilakukan yaitu skala rentang, yaitu bentuk penilaian yang dimana itu merujuk pada aspek perilaku yang berkaitan dengan keterampilan fisik dan gerakan tubuh. Nah, skala rentang ini itu menilai secara terstruktur tingkat penguasaan atau keterampilan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemetaan pembangunannya itu bagaimana
perkembangan peserta didik dari waktu pertama kali sampai waktu terakhir ketika jadi guru itu kan tadi kayak ada misal dari pembelajaran awal sampai pembelajaran itu kan guru tetap kayak mengamati dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dibuat dengan skala rentang bagaimana perkembangan anak dari sebelum mempelajari, ketika mempelajari, dan setelah mempelajari pembelajaran tersebut. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana peserta didik itu bisa kalau kognitif itu kan hanya pemahaman, kalau psikomotoriknya itu bagaimana peserta didik itu bisa menerapkan pembelajaran yang telah dipelajari gitu. Jadi skala rentang itu nggak cuma di kognitif afektif aja, tapi psikomotorik juga ada skala rentang untuk menilai bagaimana perkembangan peserta didik ketika memahami pembelajaran tersebut. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu terkait teknik pengskoran hasil evaluasi pembelajaran dalam ranah psikomotorik. Nah, seperti halnya pada ranah kognitif itu atau afektif itu kan juga ada teknik penskoran. Nah, dalam psikomotorik itu juga diberikan teknik penskoran. Nah, jadi nanti dibuat teknik penskorannya itu 1 sampai 5. Jadi untuk angka 1 itu berarti tidak sempurna, dan angka 5 atau skala 5 itu adalah nilai paling sempurna. Jadi untuk teknik pemberian skor itu menggunakan penilaian atau skala penilaian adalah dengan menuliskan skor pada setiap aspek atau indikator yang telah ditentukan terkait kemampuan terkait kemampuan yang telah ditampilkan peserta didik. Misalnya kita ambil contoh ya. Nanti untuk teknik penskorannya itu untuk indikator yang dinilai, misal dalam praktek sholat itu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, sujud, tahiyat akhir. Nah, ada 5 penskoran. Nah, nanti kita bisa melihat ada 5 aspek penilaian yang diujikan. Jadi nanti kita bisa melihat ketika sedang praktek itu peserta didik itu bisa mencapai tingkat penilaian yang berapa sih, apakah ketika takbiratul itu sempurna, belum sempurna, hampir sempurna, atau sudah sangat sempurna. Nah, nanti untuk penilaiannya bisa dilihat dari 5 penskoran. Misal ketika tidak baik atau tidak sempurna itu berarti 1, kemudian kurang sempurna itu berarti 2, kemudian apalagi cukup sempurna itu 3, berarti 4 sempurna, 5 berarti sangat sempurna. Nah, nanti kita bisa melihat penskoran ini itu di dalam aspek penilaian. Misal si Fahri dalam takbiratul ihram itu kurang sempurna, berarti diberikan nilai penskoran 2. Kemudian ada Ahmad itu takbiratul ihramnya udah sempurna. Nah, berarti Ahmad ini dalam aspek penilaian takbiratul ihram ini mendapat skala poin itu 4. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa dibuat kayak atasnya itu terkait indikator-indikator atau aspek yang mau dinilai, kemudian nanti penskorannya itu dimulai dari angka 1 dari yang tidak baik sampai angka 5 itu yang paling baik atau sangat baik. Nah, mungkin cukup sekian terkait pembahasan dari instrumen teknik dan instrumen hasil evaluasi pembelajaran dalam ranah psikomotorik. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.